Awas, jangan nembak dulu, Mundur dong, Mas. Ke depan, gaskan. Pelan-pelan. Apa enggak? Ayo, pelan-pelan. Awasi ke sana. Ini lagi. Hei, bawa. Awas. Gaskan. Polisi selidiki kebakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus korupsi anak buah Gubernur Sumut Bobi Nasution. Kebakaran di kamar utama menghanguskan seluruh dokumen penting. Reaksi Nafa Urbah yang diajukan Eko Patrio saat sidang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan jadi perhatian. Seluruh anggota DPR terlapor lolos dari sanksi pemecatan. Sehari setelah Gubernur Riau ditetapkan sebagai tersangka KPK, Wakil Gubernur Riau langsung memimpin rapat di lingkungan Pemprov Riau. Halo, apa kabar Anda saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Tili Reabella. Kita jelang Indonesia update selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah minibus terguling di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mengantuk hingga kendaraan menabrak pembatas jalan dan tiang listrik. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi minibus yang terguling dan penumpang yang terjebak dalam mobil dengan membuka paksa pintu mobil. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi, tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sementara itu, saudara, akibat kecelakaan, kemacetan panjang sempat terjadi di ruas Jalan Kolonel Sugiono dari arah Jatinegara menuju Duren Sawit. Posisi awalnya sih kita nggak ngelihat pas banget. Cuman tiba-tiba mobil udah ke balik gitu. Balik ngebut apa gimana? Nggak juga. Tapi pengemudi selamat? Selamat semua. Cuman yang ada yang luka penumpang yang belakang. Saudara, Rumah Hakim Kamozaro Waruwu, hakim yang menyidangi kasus korupsi yang terlibat Topan Ginting CS terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong dan hakim tengah memimpin sidang tangan kanan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tersebut. Api menghanguskan kamar pribadi Hakim Kamozaro Waruwu di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Harapan Indah Medan. Kebakaran terjadi sehari menjelang sidang tuntutan Akhirun Piliang, terdakwa kasus korupsi yang melibatkan anak buah Bobi Nasution, Topan Ginting. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sejumlah sampel sisa kebakaran telah diambil untuk diperiksa di Mapolrestabes Medan. Mau jam setengah 11 tadi saya masih sidang, tiba-tiba saya dihubungi bahwa ada kejadian di rumah. Cuma waktu dihubungi saya nggak angkat teleponnya karena saya sedang sidang. Saya bilang saya lagi sidang. Lalu saya di chat bahwa informasi rumah sedang terbakar, sehingga akhirnya saya tutup sidang. Saya langsung pulang dengan sepeda motor dan sama-sama di sini. Ternyata udah rame orang, dijebol pintu untuk pemadaman kebakaran. Nah, ternyata yang terbakar tuh kamar utama. Kamar utama dalam tempo sekitar 1 jam habis semuanya. Nah, makanya saya nggak tahu apa penyebabnya, apakah korsleting listrik atau ada indikasi lain ya, Pak? Iya, indikasi lain saya nggak tahu.
Tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan, termasuk memeriksa beberapa ruangan lain di rumah yang terbakar. Namun demikian, sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita komplit dengan hasil keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Sementara itu Mahkamah Agung dalam konferensi persnya menyatakan sepatutnya dalam menjalankan tugasnya Hakim dijamin keamanannya oleh negara. Dan untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa Hakim Kamozaro Waru, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri untuk memastikan keamanan Hakim dan seluruh keluarganya beserta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Hakim merupakan amanah dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan pilar tegaknya negara hukum demokratis, sehingga sudah tepat dan sepatutnya hakim dalam melaksanakan tugasnya dijamin keamanannya oleh negara. Demikian juga kami insan peradilan, khususnya Klub Hakim seluruh Indonesia, kedukaan dan musibah yang dialami Hakim Dr. Kamozaro Waru SHMH adalah kesedihan bagi hakim seluruh Indonesia. Karena sejatinya hakim seluruh Indonesia adalah satu saudara. Bila mana seorang hakim mengalami penderitaan, maka menjadi kedukaan bagi hakim-hakim seluruh Indonesia. Arahan Ketua Mahkamah Agung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri, dengan Mabes Polri untuk memastikan untuk menjamin keamanan Hakim Dr. Kamozaro Waru SHMH dan keluarganya serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Kebakaran yang terjadi di rumah Hakim hanya sekitar 30 menit dari sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dua terdakwa dituntut 3 tahun dan 2,5 tahun penjara karena menyuap 4 miliar rupiah kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Sidang kasus korupsi pembangunan jalan dengan terdakwa Akhirun Piliang selaku Direktur PT Dalihana Tolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora, telah memasuki agenda tuntutan. Dalam persidangan, kedua terdakwa dituntut 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara. Keduanya telah terbukti melakukan suap sebesar 4 miliar rupiah kepada sejumlah pihak termasuk Kepala Dinas PUPR, Topan Ginting. Terdakwa 1, Muhammad Akhirun Piliang alias dengan pidana selama 3 tahun. Dan pada terdakwa 2, Muhammad Raihan Dulasmi Piliang alias Raihan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Sebelumnya, dalam persidangan majelis hakim yang diketuai oleh Kamozaro Waru pernah menyebutkan agar jaksa menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Namun, jaksa KPK tidak pernah menghadirkan Bobi Nasution. JPU memastikan belum ada kaitan gubernur dengan kedua terdakwa, sehingga belum perlu dilakukan pemanggilan. Ya itu kan seperti yang di persidangan, memang kita menunggu dari ternyata memang tidak ada kaitan kata majelis hakim, sehingga belum perlu dilakukan. Dengan telah dibacakannya tuntutan oleh jaksa KPK, sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara ini akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari kedua terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV.
Informasi usai jeda, saudara, polisi dan petugas BNN diserang warga saat menggerebek Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim gabungan terpaksa mundur karena diserang menggunakan batu dan petasan. Bang, jangan tembak dulu, Mundur dulu, Bang. Mas. Ke depan, gaskan. Pelan-pelan. Awasi ke sana. Saudara, polisi dan petugas Badan Narkotika Nasional diserang warga saat menggerebek Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim gabungan terpaksa mundur karena diserang menggunakan batu dan petasan. Penggerebekan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional bersama Brimo Polda Metro Jaya awalnya berjalan damai. Terduga penyalahgunaan narkoba ditangkap di sejumlah rumah di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ganja dan sabu disita sebagai barang bukti. Saat membawa sejumlah pelaku, tim gabungan justru diserang warga dengan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga, namun akhirnya memilih mundur dan membawa pelaku yang sudah ditangkap. Pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNNK. Dalam penggerebekan terungkap, ada 2 sindikat di Kampung Bahari. Mereka mengajak pembeli menggunakan narkoba langsung di kamar indekos atau di tenda yang banyak tergelar di pinggir rel kereta. Belasan pengedar dengan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, ganja, serta uang tunai hasil penjualan berhasil disita. Di antara pengedar yang ditangkap, terdapat residivis dengan vonis 5 tahun penjara. Ada beberapa titik yang disinyalir ada daerah rawan narkoba. Nah, titik sekarang ini adalah Kampung Bahari. Nah, di Kampung Baharinya ada 2 titik yang kami lakukan penindakan. Salah satunya ada di bangunan atau kos-kosan yang orange, satu lagi yang lapak di rel kereta api. Penggerebekan ini merupakan bagian dari target operasi BNN atas informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakoni oleh 2 sindikat di Kampung Bahari. Perlawanan warga membuat penggerebekan tidak maksimal. BNN kini tengah memburu bandar besar penyalur narkoba di Jakarta. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Ekspresi Nafa Urbah di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan jadi perhatian publik. Salah satunya saat tidak diajukan Eko Purnomo yang duduk di sampingnya. Di sidang MKD, Sahroni CS yang melanggar kode etik dihentikan sementara. Melanggar kode etik DPR RI. Ini adalah momen Nafa Urbah saat MKD membacakan putusan. Nafa Urbah seakan sedang berhitung usai dinyatakan bersalah dan dinonaktifkan selama 3 bulan, berlaku sejak dinonaktifkan Partai Nasdem. Keputusan DPP Partai Amanat Nasional. Momen lain yang juga jadi perhatian adalah saat Nafa Urbah tidak diacuhkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang dinonaktifkan selama 4 bulan. Gestur Nafa Urbah hendak mengajak tos kepalan tangan usai MKD menyatakan Ahmad Sahroni lolos dari pemecatan. Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan dari anggota DPR. Dalam rapat, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan. Dalam putusannya, MKD menyatakan Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni tidak digaji maupun tunjangan selama masa penonaktifan. Sedangkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, dan itu hoax, itu berarti akan ada melaporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja itu? Oh, yang tadi? Nah, tadi.
Ntar aja deh, ya. Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya. Iya kan udah keputusan yang diterima lah. Ya udah. Putusan yang dikeluarkan MKD DPR dianggap tidak akan membuat jerah. Putusan DPR dinilai hanya untuk meredam kemarahan publik, tapi tidak mengubah citra DPR. Nah, yang kedua, apakah ini akan memberi efek jerah? Jelas enggak. Jangankan setelah ada sanksi seperti ini, bahkan sebelum ada proses ya katakanlah misalnya peradilan etik di di Majelis Kehormatan DPR ini, situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi, ya sudah seperti kembali ke setelan awal gitu. Putusan MKD dijatuhkan usai kemarahan publik melihat respons anggota DPR mengenai pemberitaan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Mereka dianggap tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit. Tim Liputan Kompas TV. Sehari setelah Gubernur Riau ditetapkan sebagai tersangka KPK, Wakil Gubernur Riau langsung memimpin rapat di lingkungan Pemprov Riau. Selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Tiga anak tenggelam di lokasi galian proyek Tol Japek 2 Sisi Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat ketiganya bermain di sekitar galian yang tergenang air hujan. Naas, meski berhasil dievakuasi warga, saat ditemukan nyawa ketiga bocah malang ini sudah tak lagi tertolong. Ketiga korban langsung dimakamkan oleh keluarga. Kini, kasusnya ditangani Polsek Setu dan Polres Metro Bekasi. Pencarian jenazah terakhir mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang terseret banjir air bah Sungai Jolinggo Kendal akhirnya membuahkan hasil. Korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan di Kedung Jinotro atau sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Suwondo Kendal sebelum dibawa ke rumah duka. Akibat kejadian ini, total 6 orang telah berhasil dievakuasi. Upaya pencarian terhadap 23 korban banjir bandang dan longsor yang terjadi di Distrik Dal dan Distrik Mebarok, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 korban meninggal dunia. 4 korban ditemukan di Distrik Dal dan 1 korban ditemukan di Distrik Mebarok. Pasca temuan 5 korban, tim SAR gabungan masih terus melanjutkan pencarian untuk menemukan 18 korban yang dilaporkan hilang. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran dan menggali secara manual di sekitar lokasi longsor. Saudara, sehari setelah Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Gubernur Riau SF Haryanto langsung memimpin rapat di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Kamis pagi, Wakil Gubernur Riau memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 di ruangan Melati Kantor Gubernur Riau. Rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekda Provinsi Riau dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan secara tertutup. Saudara, penetapan status tersangka korupsi yang dilakukan KPK pada Gubernur Riau Abdul Wahid membuka fakta baru. Pimpinan KPK bilang ada jatah preman yang diminta Gubernur Riau dengan nilai fantastis, yakni 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pemerasan di Dinas PUPR Riau. Salah satunya merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid. Dalam keterangan pers, pimpinan KPK bilang ada modus istilah jatah preman yang diminta Gubernur Riau Abdul Wahid dalam penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR, kawasan permukiman dan pertanahan Riau. Nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Jika nilai yang diberikan tidak sesuai, Gubernur Abdul Wahid bahkan mengancam mencopot jabatan bawahannya. Dalam penangkapan, KPK turut menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang nilainya sekitar 1,6 miliar rupiah.
untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga merespon status Gubernur Riau Abdul Wahid yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tito bilang, kepala daerah yang menghadapi masalah hukum akan dinonaktifkan bila ditahan. Setelah itu, wakil gubernur secara otomatis akan menggantikan gubernur sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jika perkara yang berjalan inkrah, maka selanjutnya DPRD akan menggelar rapat untuk mengusulkan wakil gubernur menjadi gubernur. Tito menegaskan, pihaknya terus memonitor situasi di Riau yang hingga kini diklaim berjalan normal. Bukan diganti, itu undang-undang mengatakan kalau kepala daerah ya menghadapi masalah hukum, maka dia akan dinonaktifkan kalau dia ditahan. Kalau nggak ditahan tetap jalan terus. Tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan. Saya akan dinonaktifkan. Dan setelah itu kemudian di PLT-kan wakil gubernur sampai dengan perkaranya inkrah. Kalau nanti ternyata berlanjut terus, ya PLT terus. Nanti kalau sudah inkrah, baru nanti DPRD akan rapat untuk mengusulkan wakil gubernur sebagai gubernur nanti. Abdul Wahid merupakan Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK. Selain gubernur, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan dan Dani M. Nursalam selaku tenaga ahli Gubernur Riau sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya, Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.